Pemirsa, Ketua Kuasa Hukum PDI Perjuangan meminta KPU menunda penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres hari ini. Ya, pasalnya PT UN memutuskan melanjutkan persidangan tuntutan PDIP adanya dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU pada Pilpres 2024. Kami mencoba untuk menelusuri bahwa ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU. Ya, baik, apakah ada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penguasa aparatur negara yang menyimpang? Ini tugas kami. Sehingga apa yang kami ajukan adalah satu proses yang bermuara pada apa yang disebut sebagai gestur handlingan bahasa hukum administrasi. Apa ada kekuasaan pemerintahan yang menyimpang dengan ketentuan lain, yaitu apakah ada onreh mateh of hersdak di bahasa hukum yang terjemahnya adalah apakah ada perbuatan yang dilaksanakan oleh penguasa yang menyimpang dalam proses pemilu. Nah, kami mengejar lagi. Oleh karena itu, kalau yang satu undang-undang PT UN ada pelanggaran-pelanggaran apa sehingga hasil pemilunya berubah atau ada konflik lainnya, juga kalau proses pemilunya melalui pandangan yang apakah ada pelanggaran proses, kami adalah kepada orangnya, yaitu gestur handlingan tadi, yaitu KPU dan hal ini melakukan berbagai pelanggaran. Ini kira-kira. Kami harapkan agar putusan hari ini yang memberi ruang hukum untuk melakukan prosesnya, yaitu harapan kami KPU harus bisa menyadari, KPU harus tertib hukum, supaya hukum itu bisa berdaulat di negara ini, yang menunda penetapan pasangan yang dianggap menang, yang sudah final and binding, yang tidak begitu utuh. Karena masih ada persoalan baru yang dipersoalkan di pengadilan lainnya, yaitu pengadilan tata usaha negara yang akan menyidangkan apakah ada pelanggaran, apakah ada pembiaran. Itu kira-kira. Pasca putusan MK, manuver politik semakin gencar dilakukan. Publik menanti akankah rekonsiliasi terbangun atau banyak yang memilih untuk oposisi. Sengketa Pilpres 2024 telah diputuskan. Palu Hakim telah memutuskan menolak segala permohonan yang diajukan oleh pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Namun konstelasi politik dinilai masih tinggi. Saat ini, manuver politik para kontestan pemilu bisa saja terjadi. Partai politik memiliki dua pilihan, berkongsi dengan Prabowo Gibran atau konsisten berada di luar pemerintahan. Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo mengapresiasi dan menghormati hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Hal ini dinilai bisa menjadi sinyal koalisi dan rekonsiliasi antar kubu bisa terlaksana. Hakim Majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses sejak dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili. Hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Tidak hanya Ganjar, kubu Anies Muhaimin juga mulai bermanuver. Anies diketahui bertandang ke markas Partai Nasdem yang sebelumnya telah disambangi oleh Prabowo Subianto. Meski tidak secara eksplisit disebutkan, namun Anies dinilai berpotensi besar merapat ke dalam koalisi yang dibangun bersama Nasdem. Apapun manuver politik dan konsolidasi yang dilakukan pasca putusan MK, publik menerka-nerka apa langkah selanjutnya. Mungkinkah rekonsiliasi akan tercipta atau masing-masing kubu tetap mempertahankan ego politiknya dan memilih berada di luar koalisi Prabowo Gibran?
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Pilkada serentak 2024, sejumlah partai politik telah membuka pendaftaran calon kepala daerah. Pemungutan suara Pilkada serentak 2024 dilakukan pada 27 November 2024. Salah satu partai politik yang membuka pendaftaran calon kepala daerah yakni Partai Hanura. Hal ini disampaikan Ketua Umum Hanura, Usman Sabta di kantor DPP Hanura, Menteng, Jakarta Pusat. Calon kepala daerah dilakukan mulai bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan gubernur serta wakil gubernur. Nantinya Partai Hanura akan menyeleksi seluruh calon kepala daerah yang berkomitmen untuk membangun daerah. Saat ini berbagai persiapan telah dilakukan dengan menyiapkan fit and proper test oleh tim penyeleksi dari pusat khususnya bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Setelah itu tidak memutuskan menginstruksikan kepada seluruh DPD, DPC seluruh Indonesia untuk membuka pendaftaran bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, dan wakil gubernur untuk seluruh Indonesia ini hari dibuka semuanya. Sementara itu, sebagai upaya persiapan pengamanan Pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun 2024, sejumlah peserta pendidikan Sespimti Polri menggelar praktik kerja di Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah perwira menengah calon perwira tinggi Polri ini menggali informasi dan data terkait keberhasilan Polresta Sidoarjo dalam mengantisipasi dan menjaga Kamtipnas saat Pilpres 2024. Polresta Sidoarjo dipilih sebagai tempat praktik kerja Sespimti Polri karena dinilai berhasil menciptakan suasana aman dan nyaman selama Pilpres 2024. Data dan informasi ini nantinya akan digunakan untuk menentukan langkah aparat kepolisian di masing-masing wilayah dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan berlangsung pada akhir 2024 mendatang. Sejauh ini Polresta Sidoarjo dan Polda Jatim pada umumnya sudah melakukan langkah-langkah yang luar biasa yang patut kita jadikan contoh bagaimana implementasinya di kemudian hari saat kita diberi beban tugas juga untuk melaksanakan tugas memimpin satuan wilayah. Bagaimana mereka melakukan langkah-langkah antisipasi menciptakan situasi Kamtipmas yang baik, bagaimana kemudian pesta demokrasi berjalan, kemudian rakyat bisa melaksanakan hak pilihnya dengan lancar tanpa ada gangguan. Inilah yang kita potret.